Halo teman-teman trader, bagaimana kabarnya? Semoga pada sehat selalu dimanapun kita berada. Pada video hari ini, kita akan sharing kembali update analisis pada pair XAUSD untuk pergerakan harga di hari Rabu ini, teman-teman. Oke, langsung aja kita coba lihat pola candlestick kemarin di time frame daily. Kemarin close candle bullish yang cukup strong ini, teman-teman. Ya, melihat bodinya yang cukup besar dan juga dia sudah break candlestick bearish ini. Nah, itu sudah di body break, sehingga ini momen di mana harga ini sudah berpotensi akan melakukan kenaikan kembali. Ya, karena di sini sudah breakout dan potensi jikapun ada rejection dari area supply ini, nah itu hanya mencari area base untuk lanjut ke atas. Nah, itu potensinya teman-teman. Tapi kalau kita sesuaikan dengan setup kita yang pernah kita marking di sini, nah ini teman-teman masih bisa nanti kita cek area-area di equilibriumnya, equilibrium ke atas ini. Artinya untuk entry posisi sell ya, jika terkonfirmasi. Nah ini teman-teman, karena sebelumnya harga ini belum mencapai di area equilibriumnya ya, dia itu hanya retest ke mendekati area 61 dan turun sampai ke zone 161, hampir masuk ke zone 261. Dimana kita lihat sebelumnya ya, pada zone area ini ada area base di time frame H4, sehingga harga melakukan rejection. Nah, untuk rejectionnya kan sudah fix ya, untuk candlestick bearish ini sudah di break ya, jadi potensinya ya ini akan ke atas kembali teman-teman. Nah, jika nanti tidak ada pola-pola penurunan pada zone ini, nah kan di break ini, kalau tidak terkonfirmasi untuk posisi sell kembali. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita nanti akan coba cek dulu area kita yang bisa kita pantau di zone area ini ya. Untuk posisi sell, kalau memang masih fresh, masih bagus, itu bisa digunakan. Tapi kalau tidak, itu jangan sampai kita gunakan teman-teman. Berpotensi akan di break. Oke, saat ini harga sedang berada pada area supply. Untuk saat ini responnya belum begitu signifikan ya. Dia ini masih hanya reject sedikit. Nanti kita coba refine area zone supply ini pada time frame kecilnya. Ya, ini yang bisa kita cek di time frame daily. Coba kita turun ke H4. Untuk di H4, ya di sini dia ada gap ya. Coba kita cek apakah ini sudah ketutup. Nah, ini belum ketutup ya. Belum semua ini ketutup teman-teman, area gapnya ini. Masih potensi nih melanjutkan kenaikannya. Ya memang di sini dia ada area resisten. Nanti coba kita cek ini refine di M15 atau H1-nya ya. Kalau tidak fresh teman-teman area zone ini, maka potensi akan di break. Ya ini area yang sudah kita marking tadi pada time frame daily. Kalau di H4, nah dia kan sudah mengambil order ya di zone ini ya. Lalu turun, lalu naik lagi. Kalau masuk ke zone ini, nah ini di H4-nya sudah tidak fresh. Jadi kita butuh refine nanti di time frame H1-nya. Ya, jadi hari ini teman-teman kita akan fokus mencari peluang entry buy aja ya. Jadi nanti kalaupun ada rejection seperti yang sudah kita katakan, itu hanya mengambil order ya. Jadi kita nanti siap-siap untuk posisi buy-nya. Ya, kita akan cek nanti maksimal sampai pada zone area ini aja ya. Untuk marking area buy-nya. Oke, coba kita turun ke H1. Di H1 seperti ini ya. Nah ini masih bisa ya, ini masih bisa kita gunakan ini teman-teman, karena di H1 dia masih fresh ya. Ya, berpotensi harga sampai nanti ke zone area ini. Untuk menggunakannya tetap menunggu pola penurunannya ya. Boleh nanti ditunggu di time frame H1 berupa bearish engulfing atau mungkin di M30-nya teman-teman. Oke, nextnya kita coba refine area zone ini. Nah, ini juga masih fresh ya pada time frame H1-nya. Kalau di H4 tadi kita cek dia sudah mengambil di zone ini ya. Nah, pada H1 ini masih bisa kita pantau teman-teman. Oh ya, di atasnya ini masih ada ya.
Masih ada area base ini. Ya, jadi ada 3 area lagi ini teman-teman yang bisa kita pantau. Coba kita cek di area kosong-kosongnya ya. Area kosong-kosong kurang bagus teman-teman. Jadi 3 area lagi nih. Oke, tetapi teman-teman, sekali lagi kita ini untuk hari ini ya, kita akan cari peluang yang terbaiknya aja ya. Kalaupun nanti ada pola konfirmasi untuk jangka panjangnya, nah itu boleh aja digunakan. Tapi untuk hari ini, untuk scalpingan, kita akan lihat nanti mechanical strukturnya di M15 atau mungkin di M5-nya. Oke, sekarang kita turun ke M15-nya. Oke, jadi untuk zone area ini ya, ini sudah berhasil di break setelah ada change of character di sini. Nah, ini area high-nya sudah di body break. Oke, jadi di sini sudah ada break obstructor. Coba kita cek lagi apakah sudah ada yang baru. Nah, ini sudah menjadi high valid ya. Di sini dia sudah high valid, tapi di sini dia gagal break full body. Jadi itu masih hanya sweep, dan ini belum ada boss di sini teman-teman. Tapi ini sudah menjadi high valid. Jadi nanti dia harus break high ini. Ya, shadow candlestick ini harus di body break untuk high valid ini menjadi boss ya. Oke, jadi untuk saat ini teman-teman, kita akan marking area buy kita. Salah satunya pada zone area ini. Nah, di sini juga termasuk ya, karena ini adalah area yang baru dan ini masih fresh, teman-teman. Oke, lanjut di bawah. Oh, ini tadi batas kita ya, di H4 ya. Ya, jadi di sini ada area base. Dan kalau melalui M15, nah itu trading range-nya cukup jauh, teman-teman, sampai pada zone area ini. Nah, ini cukup tinggi ya untuk struktur di M15 ini ya, tapi kita cukup marking sampai pada zone ini, karena menurut saya nanti zone area ini, nah ini nanti menghalangi harga teman-teman, karena di situ ada area resist itu, level resisten ya. Nah ini ya, level resisten ini akan mempengaruhi harga teman-teman. Jadi kita cukup hari ini sampai pada zone area ini sudah cukup bagus ini. Coba kita lihat ya area zone ini ya. Di sini ada area pertemuan candlestick. Nah, candlestick bullish ini. Coba kita lihat di M5, teman-teman. Di M5 imbalance ya. Oke, jadi kita marking seperti ini aja. Pertemuan candlestick di time frame M15 ini. Nah, oke teman-teman. Jadi seperti ini. Inilah teman-teman yang bisa kita pantau untuk hari ini ya. Kalaupun nanti dia masih akan reject seperti ini, karena di sini kita lihat ya, ini rejection dari atas ini, dia tidak body break ya, tidak body break. Kalaupun dia reject untuk mencari area yang strong, nah ini 4 area yang bisa kita gunakan untuk posisi buy. Bagaimana Bang jika masih turun ke bawah itu? Ya kita tinggal cek aja area entry-nya. Karena untuk strukturnya sampai pada zone area ini. Tapi untuk hari ini menurut saya sih cukup sih sampai pada zone ini pun sudah terlalu jauh ini teman-teman. Itu pun kalau harga sanggup ya. Oke, jadi seperti ini berpotensi akan melanjutkan kenaikannya. Nah, bagaimana jika dia langsung break dari zone ini, nge-break zone ini? Nah, ini lebih enak ini teman-teman, karena sudah ada bos yang baru. Tinggal kita sesuaikan aja area entry-nya untuk lanjut buy ke atas ini. Oke, jadi inilah teman-teman untuk yang bisa kita pantau pada hari ini. Semoga analisa kita ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit, dan tetap semangat.